Gereja Roh Kudus kita panggilnya para merpati. Ya, para merpati. Selamat malam kepada seluruh umat Paroki Roh Kudus, baik yang muda maupun sudah senior. Ya, hari ini kita kembali di Live Talk yang ketiga, begitu ya, ketiga. Nah, sebelum ada di pikiran-pikiran Anda yang pasti bingung gitu ya, pasti Anda berpikir, kenapa yang tampil itu selalu Kevin WL terus ya? Dari gereja ini dibangun sampai sekarang itu yang kelihatan musik Kevin WL. Tenang ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya, tenang. Akan ada MC-MC baru di Live Talk ini. Tentunya teman-teman muda yang akan berkolaborasi dengan narasumber-narasumber yang asik begitu. Nah, kalau Anda merasa ya kameranya di layar Anda itu agak kurang buram, itu bukan salah layar Anda, tapi memang kameranya yang biasa. Jadi mungkin para umat yang mau nyumbang kamera boleh ya, boleh ke sini karena kita akan live talk terus tiap Selasa. Tungguin di sini di Komsos RK, YouTube Komsos RK dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Oke. Nah, hari ini hari yang spesial. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, karena sudah saya nyanyikan, pasti kita semua tahu ya, hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Betul ya, kemerdekaan Indonesia. Tadi pagi kita sudah upacara. Nah, di hari yang spesial ini, kami juga mengundang narasumber yang spesial. Karena begini, Bapak Ibu dan teman-teman, biasanya sosok ini itu tidak pernah kita lihat kalau lagi santai begitu ya. Kita selalu melihat kalau enggak katekese, kalau enggak gitu ya sambutan, kalau enggak gitu ya rapat begitu ya. Jadi kita enggak pernah melihat di sisi baliknya, di sisi lainnya yang lebih santai begitu ya. Nah, di Live Talk ini kita akan ngobrol dengan santai seseorang yang spesial. Tentu saja Anda tahu semua ya. Kalau Anda tidak tahu berarti Anda bukan Paroki Roh Kudus. Ya, sudah jelas ya. Kita sambut yang meriah Romo Kepala Paroki kita, Romo Domi Beda Uja. Mantap. Selamat malam Romo Domi. Selamat malam Kevin. Betul. Ya. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol santai Ya. di Live Talk ini Romo. Jadi Live Talk ini sudah 3 episode. Baik. Romo diundang hari yang spesial. Karena baju Romo juga merah. Ya. Ya. Jadi Romo diundang hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ya. Nah, pasti umat juga pingin tahu sebenarnya Romo Domi itu orangnya tuh kayak apa tuh, ya toh? Ya. Seperti yang tadi kita sebutkan tadi, pasti kita cuma lihatnya mungkin Romo waktu misa. Ya. Lalu Romo waktu rapat. Lalu enggak Romo waktu sambutan. Enggak pernah melihat yang lain. Nah, kita akan gali-gali Romo ya. Ya. Oke. Baik, Kevin. Romo boleh diminum Romo? Boleh. Nah, ini namanya air putih Romo ya. Bercanda Romo. Ya, aman-aman. Nah, pertanyaan pertama Romo. Romo itu lahir di mana dan besar di mana Romo? Ya, terima kasih Kevin atas pertanyaan ini. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya menyapa orang-orang muda, OMK, seluruh umat boleh. seluruh umat Paroki Roh Kudus ataukah para guys yang hadir dalam kesempatan ini, atau tadi katanya merpati. Betul, para merpati. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, dan kita bincang-bincang, kita ngobrol dalam kesempatan live ini. Iya. Jadi sebelum saya memulai pada kesempatan ini, saya menyapa kita dalam situasi
kemerdekaan, kita merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Betul. Ya, dengan tema yang sudah kita dengarkan dalam pidato Bapak Presiden atau dalam upacara bendera, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Maka salam kemerdekaan bagi kita semua. Ya. Mantap. Ya. Mantap. Dan tadi dikatakan di pertanyaan tadi. Iya Romo. Romo itu dulu lahirnya di mana? Lalu besarnya di mana? Ya. Saya lahir di sebuah kampung. Namanya Kalikasa, di sebuah pulau Lembata. Kalau Keuskupan Larantuka, Nusa Tenggara Timur. NTT. Ya. Lalu besarnya juga di sana? Ya. Besarnya di kampung, dan bukan kebetulan memang saya anak dari seorang guru sekolah dasar, jadi berpindah tempat sesuai dengan penugasan dari orang tua. Jadi orang tua itu guru? Ya, guru SD. Guru SD. Jadi berarti apakah selama masa kecil sudah pindah berapa kali Romo? Di waktu kecil memang di satu tempat yang Kecamatan Ileape yang pernah terjadi badai Seroja. Badai Seroja. Itu tempat saya bersekolah dari SD 1 sampai 5. Tahun 88 itu ayah atau bapak saya meninggal dunia. Maka saya kembali ke kampung asal. Yaitu Kalikasa. Ya. Oke, mantap. Ya. Jadi disclaimer untuk para penonton ya. Ya. Kebetulan juga saya juga lahirnya di, iya kayaknya ada. Oh iya Romo, kameranya ada di sini Romo, nanti supaya kelihatannya nanti namanya memandang penonton. Nah, oke, nggak apa-apa, itu pesan-pesan dari operator ya. Tadi disclaimernya, kebetulan saya ini juga dari NTT Romo ya. Baik. Saya dari NTT, lahir saya di Kupang. Ya. Kebetulan kita satu daerah, satu NTT tapi beda pulau. Pulau Timur. Nah, bagi yang belum tahu ya, namanya Seroja itu ya, kemarin kayaknya bulan berapa ya? Bulan 3, bulan 2-an begitu ya. Setelah Paskah pokoknya. Ya, atau pada waktu Paskah. Itu ada badai besar sekali yang melanda NTT. Ya. Betul ya? Kenapa disebut Seroja? Itu katanya serangan roh jahat. Enggak, bercanda ya. Tapi saya dengarnya waktu saya pulang itu Seroja artinya apa? Seroja artinya serangan roh jahat. Waduh, kok seram sekali ya. Nah itu jadi Seroja. Oke, jadi Romo di Keuskupan Larantuka, besar di sana juga, bersama Bapak Ibu di situ. Nah, hal yang kedua Romo, yang pingin mungkin semua orang itu juga bertanya-tanya. Ketika Romo pindah ke Paroki Roh Kudus, saya juga bertanya. Romo, nama panjang Romo itu kan Romo Dominikus Beda Ujan. Begitu ya. Kita pasti agak heran kenapa ya kok namanya agak sesuatu yang spesial gitu ya. Bisa nggak Romo cerita kenapa namanya Dominikus Beda Ujan? Apakah Beda Ujan itu asalnya dari mana Romo? Ya. Jadi Dominikus Beda Ujan. Itu Dominikus itu orang tua mengambil nama Santo atau pelindung. Oh, itu Santo kan kita Dominikus. Oke. Sebagai orang Katolik pasti sudah tahu ada nama pelindung, entah Santo kalau laki-laki atau Santa kalau perempuan. Lalu Beda itu kakek atau opa. Oke. Dalam keluarga. Jadi kalau kita ingat dalam kitab suci, Zakaria dan Elizabeth mau memberi nama kepada anak itu. Mereka mau memberi nama itu sesuai nama bapaknya, Zakaria, tetapi yang muncul Yohanes. Oke. Padahal tidak ada nama Yohanes. Iya. Nah, jadi Beda ini itu nama opa atau kakek yang ada di dalam keluarga. Lalu Ujan itu nama marga.
atau salah satu suku di kampung itu. Oh, Jadi Ujan. oke. Jadi Ujan itu salah satu marga atau suku yang ada juga rumah adatnya atau rumah besarnya. Ada ketua sukunya atau tua adatnya. Jadi itu. Jadi kalau di daerah NTT itu memang masih kental sekali adat istiadatnya ya. Makanya ada nama suku, ada nama keluarga besar begitu ya. Jadi kalau beda itu berarti nama kakek atau opa dari keluarga itu. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi beda Ujan itu hujannya bukan hujan ya, tapi tulisannya UDJAN ya. Ujan begitu ya, bukan hujan, bukan di sini hujan di sana gerimis bukan ya. Jadi Ejan lama. Memang karena ada dari saudara atau yang lebih dahulu sudah Ejan lama, jadi kita generasi harus ikut. Yang baru juga Ujan, padahal dalam surat baptis atau akte tidak ada D-nya, Ujan biasa. Oh, Ujan biasa. Ya. Oke. Tapi kalau nama Ujan ini kebetulan ada Romo yang senior itu pada masa Ejan lama. Jadi sudah ditulis itu dan sebagai Romo saya yang mengikuti juga akhirnya Udejan. Ya. Akhirnya kita tercerahkan ya. Pertanyaan setelah Romo start hampir di sini 2 tahun ya begitu ya. Ya, 2019. 10 Februari. Nah, itu tiba. Masih ingat ya. Itu jadi pertanyaan selama 2 tahun akhirnya terjawab. Pasti banyak umat yang bertanya tentang kok namanya unik sekali gitu ya. Nah, mantap akhirnya terjawab. Sekarang selanjutnya Romo. Kita ingin tahu Romo sebelum sampai di Paroki Roh Kudus itu perjalanannya dulu waktu mau jadi Romo itu kira-kira ada nggak cerita-cerita menarik atau cerita panggilannya ketika mau jadi Romo itu bagaimana Romo? Jadi riwayat panggilan. Iya, riwayat panggilan, betul. Jadi riwayat panggilan ini awalnya dari masa kecil ya. Kalau memang agak panjang, tapi kita singkatin saja. Jadi motivasi panggilan waktu masih kecil itu di kampung itu ada Romo misionaris dari Belanda, SPD yang datang ke kampung atau ke tempat stasi di mana saya berada bersama orang tua, dan Romo itu selalu diberi makan yang spesial. Makan enak pokoknya. Makan enak lah pokoknya. Akhirnya kok Romonya ini kalau datang semua disiapkan bagus atau kayak yang enak. Akhirnya motivasi awal itu memang sangat infantil ya. Kanak-kanakan, tapi itu berawal dari situ lalu berlanjut terus. Lalu kita mulai melihat waktu kecil itu seminaris, anak seminari menengah itu berlibur mereka mementaskan drama. Kepada masyarakat atau umat pada waktu itu. Dan sebelum pementasan drama itu sorenya dilaksanakan pertandingan bola. Bola voli, bola kaki, dan begitu banyak orang yang datang menonton dan kagum ya dengan permainan anak seminari. Dan anak seminari ini juga dibagi di keluarga-keluarga tinggal. Live in. Kayak live in. Dan mereka berkunjung dari satu tempat stasi ke stasi yang lain. Memang di kampung jalan kaki. Di situ juga ada daya tarik. Wah, saya juga mau jadi seminari. Jadi masuknya lewat bola ya Romo ya? Salah satunya lewat bola, karena di sana memang kalau di NTT rasanya kok bola itu menjadi sesuatu yang menarik begitu. Jadi memang seminaris itu bermain bola kaki, bola voli dengan yang dikagumi ya. Itu motivasi mulai berubah begitu ya. Akhirnya melamar masuk seminari. Dari SD, SMP, lalu seminari menengah. Itu seminarinya di Larantuka juga? Di Hokeng ya, di dekat Larantuka. Jadi di seminari menengah 4 tahun. Juga menjalankan sekolah sebagai seorang SMA, tetapi juga kurikulum seminari juga dalam formasi. Jadi didampingi oleh
para pamong seminari, pembina, pendamping. Dan dalam perjalanan itu diarahkan. Lalu mulai ada pembaharuan motivasi panggilan. Jadi panggilan jangan seperti tadi hanya mau makan enak. Mau makan enak akhirnya jadi, ya. Dan memang di seminari pola hidup teratur, olahraga, belajar, sekolah itu sudah menjadi satu aturan yang bagus. Seminari tingginya juga di Larantuka. Seminari tingginya nanti di Ledalaro. Jadi ini masih menengah 4 tahun. Oke. Setelah itu melamar masuk ke Serikat Sabda Allah SVD. Ada juga melamar masuk ordo lain. Oke. Ataukah keuskupan sebagai Projo, calon imam gitu. diosesan. Ya. Diosesan. Jadi semua diberi kesempatan. Setelah 4 tahun melamar. Kebetulan saya melamar, memang bukan kebetulan lagi, tapi sudah pinginnya begitu. Melamar masuk SVD. SVD. Karena misionaris yang pernah saya kagum itu juga SVD seorang Belanda ini. Akhirnya masuk SVD 2 tahun. Itu novis. Kayak keuskupan Tor, Tor. orientasi rohani. Dan 2 tahun di Kuwu, Ruteng. Di Ruteng. Oke. Kuwu, novisiat Sang Sabda. Dari novisiat Sang Sabda, setelah kaul pertama, diterima mengucapkan kaul pertama sebagai anggota SVD, melanjutkan studi ke Ledalaro, Seminari Tinggi Santo Paulus. Ledalaro. Ya. Itu Maumere, dekat. Itu Maumere. Oke. Itu studi filsafat selama 4 tahun. 4 tahun. Kayak kuliah biasa ya. Ya, kayak jadi kuliah 4 tahun. Setelah kuliah jadi selesaikan S1, baru pergi tahun orientasi pastoral top. Itu selama 1 tahun. Kebetulan saya topnya di paroki Santa Maria diangkat ke surga Eban, Keuskupan Atambua. Oh, juga di Atambua begitu jadi ya. saya top setahun di situ. Setelah top setahun kembali studi teologi. Kenapa kok namanya top? Top itu kan tahun orientasi pastoral. Oh iya, betul. Top, kan? Top ya. Ya. Top. Ya, jadi selama setahun. Iya. Top. Setelah tahun orientasi pastoral kembali studi teologi, lalu mengikuti proses lagi pasca sarjana atau itu, lalu kaul kekal. Saya ikrarkan kaul kekal 15 Agustus 2004. 2004. Ya. Oke. Saya mengikrarkan kaul kekal. 2004 berarti kalau tahun ini berarti imamatnya Jadi 2004 kaul, lalu tanggal 3 April 2005 ditabiskan diakon. Oh, gitu ya. Setelah diakon, pastoral diakonat. Iya. Lalu ditabiskan imam pada 28 Juli 2005. Oh, 2005. Jadi tadi itu yang 2004 itu diakonnya. Kaul. Ya. Oke, jadi 2005 ditabiskan berarti sekarang sudah hampir 16 tahun begitu ya. 16 tahun imamat, 28 Juli kemarin. 28 Juli. Selamat kepada Romo Domi yang sudah 16 tahun 16 tahun menjalani imamat ini. Keren. Lalu di situ mendapat penempatan. Tugas pertama ya. Jadi waktu kaul sebagai SVD itu ditempatkan oleh Superior Jenderal dan Dewan di Roma. Oh, oke. Dan kebetulan saya melamar diminta 3 tempat dan akhirnya saya ditempatkan di Provinsi SVD Jawa. Oh, oke. Kalau Jawa, Provinsi Jawa, SVD Provinsi Jawa itu berarti pulau apa aja berarti? Itu Jawa itu Bali, Lombok sama NTT ya? Sumatera. Sumatera juga. Sumatera, Kalimantan. Oh, itu Provinsi Jawa. Provinsi Jawa ya. Ya. Oke. Batam, Nias, yang Iya. Lalu tugas pertama di? Ya, jadi waktu saya tugas sebelum ke Provinsi Jawa itu di satu paroki, namanya paroki Yohanes Pemandi Boganatar, Keuskupan Maumere. Sekarang sebelumnya Keuskupan Agung Ende, itu di daerah yang terpencil di situ. Memang situasi pedalaman. Tapi jalani setelah itu tabisan. Berapa tahun Romo di situ? Di situ hampir setahun. Karena diakonat selesai, imam baru ke provinsi penugasan. Dari Boganatar baru saya ke
Nias. Nias. 2006. Dari Nias selama Nias Jawa Barat ya, betul ya? Nias Sumatera Utara. Oh iya, maaf ya, Keuskupan- geografi saya jelek Romo. Keuskupan Sibolga, tidak apa. Ini kan namanya. Jadi Geografi saya. penempatan pertama di Provinsi Jawa dan tugasnya di Nias, Paroki Santo Fransiskus Assisi Tuhembrua. Selama 5 tahun. Loh, 5 tahun sama. Lalu dari situ saya pindah ke Matraman, Keuskupan Agung Jakarta. Itu cukup lama karena saya dari Romo Rekan 2010 sampai 2012. Lalu Di 2013 saya jadi Romo Kepala sampai 2019. Lalu sekarang saya pindah ke Roh Kudus. Berarti di Matraman itu 8 tahun ya? Betul. Hampir 9. Hampir 9. Ya. Luar biasa. Jadi 9 tahun di Matraman, lalu kemarin 2019 itu pindah ke Roh Kudus. Ya. Mantap. Jadi sudah 16 tahun imamat, sudah banyak daerah yang dikunjungi. Bukan banyak daerah sih, tapi maksudnya Beberapa tempat lah. Jauh ya, Ya. jauh dari dulu di NTT, lalu pindah ke Sumatera, lalu ke Jawa itu kayaknya nggak deket ya Romo ya. Dan juga mungkin ini Bapak Ibu dan teman-teman. Pasti setiap daerah itu punya kulturnya masing-masing. Betul. Dan saya yakin pasti Romo Domi juga harus beradaptasi begitu ya. Benar. Nah, sekarang baru kita masuk. Setahu saya ini Romo, saya. Jadi sumber ajaran Katolik itu ada 2 ya Romo ya, setahu saya. Yang satu adalah tradisi dan yang satu adalah kitab suci. Nah, pas kita ngomongin tentang 17 Agustus Romo ya, tentang Indonesia, kan nggak mungkin nih kalau misalnya Katolik itu ketika masuk di Indonesia itu membawa adat istiadat Italia atau Roma atau dimanapun di luar negeri, kan nggak mungkin. Pasti harus harus beradaptasi juga di menyesuaikan di Indonesia juga. Nah, menurut Romo itu kan ada juga, aku dengar juga ada satu kalimat yang menarik sekali, namanya Katolik Nusantara begitu ya Romo ya. Kira-kira menurut Romo Katolik Nusantara itu gimana kalau menurut Romo? Kalau Katolik Nusantara itu artinya kita orang yang berada di Indonesia atau Nusantara ini yang menerima pewartaan itu atau menerima pembaptisan dari para misionaris atau para perintis. Waktu itu kalau kita ingat mungkin lewat Belanda ya, lewat Portugis dulu. Kalau Belanda itu sending. Jadi Portugis itu membawa juga para misionaris yang ikut dalam pewartaan itu, dan kita menerima pembaptisan, kita menjadi Katolik dari para misionaris ini. Dan seperti tadi Kevin katakan, misionaris itu dia adaptasi atau menyesuaikan diri dengan konteks. Jadi konteks di mana mereka berada, entah di Jawa, entah di Maluku, entah di Flores, NTT, Sumatera, dan lain sebagainya. Dan dalam perjalanan misi itu kita kenal ada misi yang diberikan oleh Kepausan, dalam hal ini yang di Pete atau di Maluku. Jadi kita lihat pewartaan yang disampaikan oleh para misionaris. Lalu dalam perjalanan waktu mereka mengikuti tradisi yang ada di sini dan berkembang. Akhirnya ada Ius Mandati. Ius Mandati itu artinya muncul gereja keuskupan. Gereja lokal yang ada di setiap wilayah. Jadi mereka mengambil misalnya di Keuskupan Surabaya, CM, lalu akhirnya mereka inilah yang merintis gereja Surabaya. Atau SWD ada di Nusantara, NTT, atau yang tadi Yesuit di Semarang. Dan mereka akhirnya menyerahkan itu kepada pihak yang mandati lokal begitu lokal. Ya? Dari situ, karena dulu walaupun uskupnya sebagai seorang misionaris atau biarawan, jadi masih tercampur. Sekarang dia harus
inkardinasi. Oh, inkardinasi artinya masuk ke dalam Masuk gereja ke dalam lokal gereja itu. lokal Ya, itu. oke. Jadi dia harus ada pembagian. Ini gereja lokal Keuskupan A, ini kongregasinya atau serikatnya. Oke, oke. Maka pengelolaan. Lalu serikat itu, misionaris itu menjadi gambaran gereja universal Oke. yang hadir di gereja lokal di mana saja. Maka kebetulan saya sebagai SVD, saya ikuti presentasi dari pimpinan serikat di mana saya berada. Jadi saya ini pernah berada di Keuskupan Sibolga, pernah berada di Keuskupan Agung Jakarta, dan sekarang berada di Keuskupan Surabaya. Semua tetap harus ikut kepada uskup setempat. ya, uskup itu mengeluarkan SK bagi para biarawan yang dipresentasikan itu untuk pelayanan. Jadi apakah misalnya ordo misionaris itu berarti memang tugasnya adalah tujuan utamanya adalah membuat gereja lokal itu tumbuh. Jadi gereja universal itu hadir lewat para misionaris. Oke. CM ataukah maksudnya kita konkretkan saja CM, SVD, atau sekarang ada Dominikan di Redemptor Mundi. Oke, Dominikan. Ada OP, macam gitu. Semua ini mewarnai gereja lokal. Tetapi semua itu artinya bersinergi atau berkolaborasi dalam melayani umat dengan karismanya masing-masing, dan itu saling melengkapi satu sama. Dan di sini muncul ada Vikep religius Romo Yosef Jagadawan. Itu dia akan menghimpun para religius yang hadir di keuskupan ini supaya mengikuti arah dasar keuskupan yang setempat. Oke. Keuskupan Surabaya. Keren. Jadi memang setiap keuskupan itu memang punya warna-warnanya masing-masing. Dan lebih diwarnai lagi dengan kehadiran para ordo misionaris, begitu ya Romo ya. Tarekat atau kongregasi. Oke. Nah, Romo, kira-kira ketika misalnya dulu ketika ada misionaris dari Belanda, Romo Belanda begitu ya, ada nggak di Larantuka ketika Romo masih kecil itu, ada nggak gereja Katolik hadir di dalam tradisi atau tradisi yang diambil untuk masuk ke dalam liturgi di gereja Katolik setempat begitu? Kalau di Larantuka gimana Romo? Jadi saya kebetulan dari Keuskupan Larantuka. Memang saya di kampung di Kalikasa, itu Pulau Lembata. Tapi tradisi kekatolikan itu kebiasaan baik yang sudah ada dan terus dilanjutkan atau berkembang oleh generasi yang melanjutkan itu. Di Pulau Lembata itu di satu daerah itu namanya Lamalera, yang ada ikan paus yang secara tradisional itu ditombak diburu. Jadi mereka ini pada tahun 86 itu sudah 100 tahun gereja Katolik hadir. 86. Dan tradisi yang sudah bagus di situ ataukah di tempat-tempat itu, mereka membuat bahasa daerah itu di dalam kitab suci atau doa, misa, lagu-lagu itu disesuaikan. Seperti inkulturasi atau bagaimana. Dan itu menjadi satu budaya yang baik atau tradisi yang terus berkembang. Bahkan di Lamalera sendiri, karena kebetulan di pulau satu pulau dengan saya itu, tradisi kekatolikan itu menjadi satu solidaritas atau kebersamaan yang terus dijaga. Misalnya mereka pergi memburu paus, sebelum pergi merayakan misa di misa pantai dulu. Dan semua itu turun misa, lalu seperti mengutus orang ini ataukah yang itu untuk pergi dan menangkap ikan. Lalu setelah pulang ikan paus itu ditangkap, datang juga mensyukuri misa. Lalu dibagi semua, kebetulan semuanya Katolik. Satu pulau itu Katolik kampung semua. Ini. Satu kampung Lamalera ini. Oke. Jadi menariknya itu, jadi sebelum sebelum menangkap ikan itu misa dulu. Ada. Lalu setelah dapat ikan dipersembahkan di misa dulu. Baru dibagi. Baru dipotong bersama, lalu dibagi kepada semua keluarga. Lalu mereka jalan ke kampung-kampung untuk barter. Jadi masih barter Romo ya? Waktu waktu kecil Romo ya? Waktu kecil. Maksudnya jadi
dan mereka ini mendidik anak-anak mereka dan akhirnya menjadi generasi yang panggilannya juga tetap banyak dari kampung itu, dan juga memberi motivasi bahwa kita hidup dari kondisi ini, maka sekolah yang rajin, tekun supaya menjadi orang, sehingga pada waktunya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan selanjutnya. Itu juga tradisi yang tetap dari desanya Romo itu ada berapa Romo yang sekarang sudah jadi Romo? Itu hampir 20-an. 20-an? Iya, mendekati itu. Kan tabisan Romo di kampung pertama itu tahun 70. Di tabis di kampung itu ada 2. Lalu tabis di kampung itu ketiga kami. Romo angkatan ketiganya angkatan ketiga yang tabisnya di kampung. Tapi jumlahnya itu 20-an ya. 20-an. Jadi memang sudah itu hanya di kampung itu, belum yang satu. Oke. Ya, jadi memang sudah berkembang sekali di Katolik di desanya Romo ya, begitu ya. Oke. Keren Romo. Jadi memang Katolik memang masuknya di meskipun kelihatannya sepele ya. Sebelum tangkap ikan itu misa, lalu setelah dapat ikan misa lagi, itu kan hal yang sepele. Mungkin kita juga cuman misa begitu ya, tapi itu cara Katolik masuk di dalam tradisi itu salah satunya seperti itu. Oke. Nah, Romo sudah bermisi kalau saya kan ada di Indonesia bagian barat, terus Indonesia bagian timur juga pernah. Tengah-tengah Jawa masuk mana ya? Jawa masuk timur atau barat? Barat, Indonesia barat. Oh iya, Indonesia barat. Tengah NTT. Tengah NTT. Timur Papua. Iya. Nah, jadi itu maklum ya, geografi saya masih jelek. Nah, pasti juga adatnya berbeda-beda ya, toh. Ada nggak Romo punya pengalaman sampai kaget? Jadi kaget ketika bermisi terus sampai kaget melihat tradisinya, jadi berbeda sekali misalnya. Ada nggak Romo pengalaman menarik tentang adat istiadat itu? Jadi pengalaman ini memang satu tempat ke tempat yang lain itu ada keunikannya atau berbeda. Kalau mau kasarnya itu berbeda, kalau mau itu unik. Jadi waktu saya bertugas di Pulau Nias di salah satu paroki itu semua berbahasa daerah. Jadi komunikasi bahasa daerah. Lalu khusus dalam pemikiran saya, jadi harus kursus bahasa. Bahasa daerah? Bahasa daerah, karena misa atau pelayanan sakramen semua dalam bahasa daerah. Maka harus menyesuaikan diri, mau tidak mau berjuang. Bahasa daerahnya bahasa daerah apa? Bahasa daerah Nias. Bahasa daerah Nias. Jadi memang waktu itu saya bawa buku, mereka jangan bawa buku bahasa Indonesia, di sana kamu bahasa Nias. Tapi harus menerima itu, memang kaget tadi. Waduh, di Indonesia tapi saya harus berbahasa daerah. Karena memang kalau tidak waktu pelayanan itu seperti kita orang luar negeri, jadi katekisme menyampaikan, terjemahkan ke di sana bilang pastor. Lalu saya menyampaikan, jadi kayak translator. Jadi itu hal yang saya tidak lupa. Tapi akhirnya membantu bahwa saya harus menyesuaikan diri dengan belajar itu. Dan kebetulan salah satu bapak guru SD itu saya minta untuk setiap sore jam 4, 2 jam dia membantu untuk hal-hal praktis. Jadi kursus yang tidak dibuat dalam satu silabus atau apa, tapi kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan. Akhirnya berjuang bisa. Dan setelah tahu malahan mau tetap di sana. Tapi nggak bisa kan? Tidak bisa. Harus mengikuti proses terus. Tapi mungkin itu salah satu juga cara Katolik masuk gitu ya. Jadi ada misa bahasa Nias begitu ya. Jadi kalau soal Katolik di Nias itu kebetulan misionaris Kapusin Jerman itu masuk dan mereka menerjemahkan semua kitab suci dalam bahasa Nias, tata perayaan Ekaristi dalam bahasa Nias, buku sakramen, buku lagu-lagu itu juga dalam bahasa Nias. Akhirnya
sudah disesuaikan, maka kita yang mengikuti misionaris yang sudah berjalan Itu tinggal tinggal melanjutkan. melanjutkan Ah, oke, yang oke. ada itu. Makanya Iya. konteks mereka kita sesuaikan. Memang dalam hati, oh kenapa mereka juga Indonesia? Kenapa kok pakai bahasa Pakai Nias bahasa gitu ya? Nias. Iya, ini iya. pengalaman. Tapi mungkin juga nggak berbeda dengan di sini Romo ya. Jadi Ya. kalau misalnya saya tahu di beberapa daerah di Kusuban Surabaya misalnya Betul. yang jangan di kota tapi yang agak di stasi atau di masih ada Seperti Kepan sekitar yang Blora Ya, atau Kediri betul. atau yang masih yang agak desa-desa sedikit itu masih ada bahasa misa bahasa Jawa. Betul. Jawa halus lagi ya. Ya. Jadi kalau saya ke sana juga saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Oke. Jadi itu ya pengalamannya itu yang menarik, harus belajar bahasa Nias. Ya. Jadi, Mungkin kalau ada guru les bahasa Nias bisa komen di YouTube kita. Siapa tahu ada yang mau belajar bahasa Nias ya. Oke. Keren Romo. ya. Nah, ada pengalaman lain yang ini di luar tradisi ya? Ada nggak Romo pengalaman selama jadi Romo 16 tahun ini kira-kira ada nggak pengalaman yang menarik lagi, yang lucu atau sampai kagetnya bertahun-tahun begitu, ada nggak? Kalau pengalaman saya itu memang di Nias, itu di daerah atau di keuskupan di pulau atau di luar. Dan itu seperti tadi sudah. Lalu saya berikutnya masuk ke kota dan itu ibu kota negara kan, di Matraman. Matraman, oke. Ya, Paroki Santo Yosep, Keuskupan Agung Jakarta. Memang satu perpindahan atau mutasi dari kampung lalu masuk. Itu juga menjadi awal, waduh, saya ke kota ini. Saya kan di kampung. Di situ saya harus mulai menyesuaikan diri kembali. Oh, berarti di Matraman itu kota pertama yang kamu tugas begitu ya? Betul. Oke. Jadi di kota itu saya datang, saya di kampung itu hal kecil dalam transportasi, saya hanya menggunakan sepeda motor. Oke. Lalu masuk di kota harus menggunakan mobil. Saya juga belajar di situ. Belajar mobil. Belajar akhirnya. mobil di Jakarta. Jadi saya berusaha belajar waktu itu kursus nyetir. Oke. Tapi dengan satu niat bahwa saya harus tahu supaya saya bisa melayani tidak bergantung kepada sopir atau orang lain. Iya. Ini membantu saya untuk akhirnya tahu membawa mobil dan akhirnya melayani dengan baik, maksudnya bisa sendiri menyetir mobil itu. Gitu. Jadi waktu di Nias Romo belajar bahasa Nias, waktu di Jakarta Romo belajar mobil ya. Jadi belajar. Iya. Jadi berjuang ya. Jadi bayangkan macet dan kondisi Jakarta kan. Pasti Romo juga pusing gitu ya kalau macet begitu ya. Ya, dalam pikiran juga kadang, saya harus kembali saja biar bawa sepeda motor di kampung. Tapi tidak bisa, itu kan keinginan pribadi. Berjuang akhirnya jadi. Iya. Itu. Saya waktu ke Jakarta aja sudah pusing ya, membandingkan Surabaya dengan Jakarta itu beda kan? Jauh sekali begitu ya. Apalagi dengan macetnya. Ya, yang kalau macet tuh sampai ada kata-kata misalnya setengah jam itu adalah waktu yang cepat bagi Jakarta. Jadi perjalanan setengah jam itu dianggap cepat. Padahal kalau di sini kan sudah lama sekali setengah jam itu. Tapi di sana sampai dianggap masih cepat. 1 jam. Wih. Ya, keren Romo. Nah, itu ya. Jadi banyak pengalaman Romo yang memang tetap harus di dalam Katolik juga harus ikut di tradisinya masing-masing begitu ya. Jadi tradisi Katolik di konteks di mana kita masuk itu pasti ada keunikannya. Jadi penyesuaian dan juga jangan bawa pikiran itu untuk ke situ. Tapi kita harus menyesuaikan diri dan akhirnya bisa berdamai dan bisa berjuang untuk melayani. Itu namanya tradisi yang ada di tempat-tempat yang kita layani. Saya jadi keingat kata-katanya Pak Karno ya, Romo.
dia pernah ngomong gini. Jadi kalau misalnya kalau kamu orang Katolik, jadilah orang Katolik di Indonesia, bukan Katolik di Roma. Ya. Kalau kamu jadi orang Muslim, jadilah orang Muslim di Indonesia, bukan Muslim di Arab gitu ya. Betul. Kalau kamu jadi Hindu, jadilah orang Hindu di Indonesia, bukan di India. Betul. Jadi itu sama ya. Ya. Tetap orang Katolik, tetap agama Katolik kita, tetap harus bersinergi dengan adat istiadat Ya. di Indonesia. Berada Keren, di konteks. Ya. Nah, ada nggak Romo pesan yang konteksnya tentang Katolik Nusantara ya Romo ya? Ya. Pesan ke teman-teman muda atau umat Paroki Roh Kudus juga boleh, atau umat di Nias, jangan lah Romo, nanti kita bingung semua. Oh. di apa namanya, di gereja kita juga boleh, apa teman-teman muda atau siapapun boleh. Ya. Romo mungkin ada pesan-pesan tentang Katolik Nusantara nggak? Jadi sebagai Katolik Nusantara, sebagai orang muda, itu kan kita berada di konteks kita. Artinya sekarang ada di Paroki Roh Kudus. Kita mengambil bagian, itu terlibat di dalam kehidupan, di tengah kehidupan gereja sebagai orang muda Katolik, tapi juga di tengah masyarakat sebagai warga bangsa dan warga negara. Dan ini namanya kita berkolaborasi, bersinergi di dalam menjalankan tugas perutusan kita sebagai orang Katolik. Nah, jadi orang Katolik ini kan kita telah menerima sakramen gereja. Kita menerima sakramen gereja. Apalagi di paroki kita ataukah di keuskupan kita ini kan adanya formatio yang berjenjang dari anak-anak, dari rekat, senior, orang muda sampai senior. Artinya bahwa kesempatan ini akan berjalan terus, tidak akan kembali. Jadi gunakan kesempatan yang baik ini untuk terus melayani Tuhan, bukan melayani si Romo Domi atau Romo Yosef atau Romo Yose ataukah siapa yang ada di paroki ini. Nah, tetapi kita semua mengambil bagian dalam pelayanan ini sebagai orang Katolik Nusantara. Jadi terima kasih kepada orang muda yang terus melayani, nanti akan menjadi satu kenangan dalam perjalanan hidup nanti, bahwa kita pernah melayani dengan cara kita masing-masing, dengan apa yang bisa kita berikan, keterampilan ataukah profesi ataukah apa yang ada pada kita. Memang kita semua ini bersinergi, tidak semua akan mengambil alih satu, mengambil alih, tapi bersinergi dalam menjalani pelayanan ini. Oleh karena itu saya sebagai Romo memang saat ini dipercayakan sebagai penanggung jawab, tetapi saya tidak bisa mengatur semuanya ini. Semuanya ini kita berjalan karena namanya ada partisipasi. Partisipasi kalau Latin itu pars itu bagian. Partisipasi itu semua memainkan bagian. Ada Romo Yosef dengan bagiannya moderator bidang sumber, Romo Yosef bidang formatio, dan juga kerasulan kategorial, kerasulan umum Romo Yosef, dan bidang-bidang itu, atau ada DPPH, BGKP, ada ketua wilayah, ketua lingkungan, ada seksi dan bagian dari orang muda. Artinya kita semua ini akan memainkan bagian kita pada saat kita berjalan di tengah periode kita. Jadi tidak ada satupun yang tetap. Orang muda pun pasti dia berjalan, nanti pada waktunya dia sudah punya jalan hidup, pasti menikah dan masuk dalam pelayanan berikutnya. Saya masuk seminari, Romo. Itu namanya bruder. Oh iya. Nanti akan berjalan terus. Jadi sekarang gunakan kesempatan yang baik ini untuk melayani. Dan saya juga, sebagaimana saya katakan, saya adalah salah satu. Memang bagian dalam perutusan yang saat ini dipercayakan. Pada waktunya pun
harus beralih seperti tadi. Iya. Kalau di istilah dalam SWD itu passing over, beralih terus, tidak menetap pada satu tempat. Ya. Iya, oke. Begitu Kevin. Jadi gitu, jangan lupa para merpati ya, kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya. Kalau Anda tidak 100% Indonesia, kembali ke sana. Lalu kalau 100% Indonesia itu kita ingat pesan Monsinyur Albert Sugio Pranoto, ya. Itu uskup pribumi pertama yang memberikan pesan itu sebagai pro-nasionalis, yang memberi diri untuk Indonesia bangsa dan negara dan juga gereja, 100% Katolik, 100% Indonesia. Karena itu momen istimewa ini kita semua sebagai warga gereja, kalau tadi dalam Injil berilah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Mantap. Itu perlu kita tetap untuk berbagi dalam kehidupan bersama antara gereja maupun berbangsa dan bernegara. Merdeka. Ya. Oke, keren sekali Romo Domi. Terima kasih sudah berbagi cerita ya dengan teman-teman muda, dengan umat-umat di Paroki Roh Kudus di Kusuma Surabaya juga. Terima kasih Romo. Untuk para penonton, terima kasih juga sudah bersama kita hampir 45 menit. Belajar bersama juga gimana Katolik Nusantara itu berkembang di Indonesia, tentang Katolik Nusantara itu apa. Terima kasih. Jangan lupa juga tungguin episode live talk selanjutnya, tentu saja dengan narasumber yang keren-keren ya. Jangan lupa setiap hari Selasa jam 7 malam ya. Jangan lupa juga subscribe Komsos RK, terus di lonceng ya, dinyalakan loncengnya supaya tahu akan ada hal-hal apa yang akan muncul di Komsos RK. Hal-hal apa, kayak apa ya. Oke, terima kasih Romo. Ya, sama-sama Kevin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Halo. Kita berpegangan tangan dan bergandengan tangan untuk kita bisa hidup lebih maju lagi. Saya percaya kalau lidi satu untuk menyambung tidak bisa, untuk apapun tidak bisa, tapi kita dengan lidi yang banyak, kita terikat pada kesatuan, satu bangsa, satu tanah air, maka kita akan menjadi bangsa yang sangat kuat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kuat, maka anak-anak kita juga akan kuat untuk menghadapi segala tantangan masa depan mereka semuanya. Oh Inang Maria di Senaren, Gotani Mayan Mikumo Peron. Percaya gue Salalila dan laga doni Oh inasare Poe poren anamoe Susah lalila dan laga doni Oh inasare Poe poren anamoe tentu dagole suleik lali sudi taga goloran lima teti tani gomayan ole ina
Usa lalila dan lagadoni O inasaren poe poren anamoe